Keluarga Mahasiswa Sejarah periode 2000. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada HMPS UNY karena sudah mengundang kami untuk melakukan sesi diskusi terkait apa saja proker dan dan pendekatan-pendekatan lainnya agar menjalin relasi yang lebih baik ke depannya, yang dimana saya rasa ini cukup bagus karena bisa dimanfaatkan sebagai suatu wadah yang kemudian nanti ketika kita melakukan suatu acara kita bisa berkolaborasi satu sama lain. Nah, ini juga masuk dalam proker eksternal saya kebetulan, di mana ada sesi sarasehan entah itu kepada universitas lain maupun HMPS lain. Untuk itu mungkin saya, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi terima kasih dan semangat bagi yang menjalankan ibadah puasa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan-sambutannya. Masuk pada acara selanjutnya, yakni acara inti, yaitu kunjungan online HMPS UNY dan Kemas Udayana 2021, yang akan diawali dengan pemaparan program kerja Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNY selama kurang lebih 25 menit, kemudian masuk dalam sesi tanya jawab pertama selama kurang lebih 10 menit, dan dilanjutkan dengan pemaparan program kerja Keluarga Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Udayana kurang lebih 25 menit, kemudian masuk dalam sesi tanya jawab kedua selama kurang lebih 10 menit. Nah, yang pertama, kami persilahkan waktu dan tempat bagi HMPS UNY untuk dapat mempresentasikan program kerjanya. Dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya kita langsung mulai saja ya pemaparan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah periode 2021. Kita langsung di next. Baik, untuk 41 ini dari ketua ada Mas Alen. Saat ini sedang berhalangan hadir karena ada kendala. Kemudian saya sendiri, BK sebagai wakil, kemudian dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Sekretarisnya satu itu ada Mbak Atika dan Mbak Lutfi. Bendahara satunya ada Mbak Faizatin dan Mbak Arum untuk bendahara kedua. Oke, slide next. Baik, untuk program kerja pengurus inti sendiri ada dua, program kerja wajib dan program kerja insidental atau bisa dilaksanakan atau tidak alias nah. Untuk program kerja wajib yaitu ada rapat kerja, ini sudah terlaksana pada bulan Maret kemarin ya, 27 Maret 2021, yaitu berfungsi untuk sama-sama merumuskan apa saja program kerja atau kebijakan yang akan diambil selama satu periode ke depan dengan melakukan rapat bersama dosen, alumni, cutting, dan seluruh mahasiswa pendidikan sejarah. Itu lalu ada sidang umum, ini ada di
akhir periode akhir kepengurusan, yaitu bertujuan untuk evaluasi dan laporan pertanggungjawaban. Lalu ada upgrading, ini akan dilaksanakan untuk kepengurusan di 2022, yaitu untuk mempersiapkan pengurus HMPS UNY tahun 2022. Lalu yang keempat ada debat calon ketua HMPS 2022, biasanya dilaksanakan saat ada event pemilu di UNY. Ini sekitar di bulan Desember, yaitu guna mengetahui visi misi dari masing-masing calon ketua hima gitu. Lalu yang kelima ada bazar buku, dilaksanakan 3 kali dalam satu periode. Saat ini sudah berjalan, tapi untuk bulan puasa ini libur begitu karena akan dibuka kembali setelah Lebaran. Lalu untuk program kerja insidental, ada pusat informasi mahasiswa dilaksanakan saat mahasiswa baru mulai masuk begitu, untuk memperkenalkan apa sih HMPS. Lalu kunjungan Permawafis, yaitu melakukan sama seperti kunjungan ini, tapi dalam ranah di fakultas saja. Lalu yang ketiga ada partisipasi Rakernas IKHIMSI, lalu partisipasi Muswil dan Rakerwil IKHIMSI, yaitu ya sama sih sepertinya kalau yang ada di BEM SI gitulah, ikut berkontribusi dalam IKHIMSI, baik di wilayah, regional, lalu nasional. Yang kelima ada LPJ tengah tahun, ini biasanya dilaksanakan, biasanya di skip langsung ke LPJ yang terakhir di akhir periode. Lalu yang keenam ada kewirausahaan HMPS, ini menaungi seluruh kewirausahaan yang dilakukan seluruh divisi yang ada di HMPS. Jadi berfungsi untuk menaungi dan juga sebagai sumber dana untuk proker atau kegiatan lainnya begitu. Mungkin bisa di next selanjutnya. Oke, untuk rapat kerja ini sudah dilaksanakan kemarin, penanggung jawabnya ini dari pengurus inti ya, untuk kemarin sudah dilaksanakan. Langsung next, Mas. Oke, ini untuk kunjungan Roma Office, gambarannya seperti ini, sama-sama menjalin silaturahmi dan berdiskusi. Oke, next, Mas. Nah, ini untuk debat dan uji publik calon ketua HMPS 2022 ya, pelaksanaannya dan juga estimasi dana, sumber dana, dan lain sebagainya. Begitu. Langsung next, Mas. Nah, ini ada sidang umum juga, tadi sudah dijelaskan ya, untuk seluruh mahasiswa pendidikan sejarah terbuka bagi yang ingin mengikuti, khususnya di mahasiswa pendidikan sejarah UNY. Next, Mas. Ini juga ada partisipasi Muswil dan Rakerwil KMC, ada 2 orang sebagai delegasi gitu di wilayah 2 Jateng DIY. Lanjut, Mas. Ini juga breeding masih menyesuaikan pelaksanaan dan lain sebagainya ya, untuk pengurus HMPS di 2022 dilaksanakannya tahun depan. Next, Mas. Ini juga untuk LPJ tengah tahun sebagai informasi ya mengenai program kerja apa yang sudah berjalan dan juga sebagai evaluasi juga. Next, Mas. Ini juga ada tadi tim pusat informasi mahasiswa, dilaksanakan saat mahasiswa baru mulai masuk ya. Biasanya ketika yang mahasiswa SBMPTN sudah masuk langsung dimulai. Kemudian yang untuk mahasiswa mandiri itu akan dilaksanakan setelahnya. Biasanya seperti itu. Langsung, Mas, next. Ini juga ada bazar buku ya, untuk pelaksananya 5 April sampai 5 Mei 2021, lalu 2 Agustus sampai 27 Agustus, dan 1 September sampai 1 Oktober. Nah, ini buat teman-teman yang juga ingin minat dengan bukunya, bisa kok beli di bazar buku ini. Gitu. Next, Mas.
Nah, ini kewirausahaan HMPS ya dilakukan secara online dan offline. Target kualitatifnya seluruh mahasiswa di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, jadi kayak seluruh Indonesia gitu bisa delivery order lah gitu. Dan juga sumber dananya dari kas HMPS sendiri. Next Mas, selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari pengurus inti terkait program kerja dan kegiatan lain-lainnya. Bisa dilanjut ke divisi PSDM. Monggo Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas BK. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selanjutnya adalah dari divisi PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Next, oke. Untuk susunan pengurus dari PSDM 2021, saya Dimas Aryo Bimo sebagai kepala divisi, lalu ada Ajeng Rosyani sebagai wakil kepala divisi, lalu ada Rengganis Erlangga sebagai staf senior, lalu untuk stafnya ada Kresna Manik, berikutnya ada Indra Agung, lalu ada Naura Nabila, yang berikutnya ada Dwi Andini, lalu Maya Rofia, dan terakhir ada Nur Isriatin. Seperti itu. Next. Oke, untuk program kerja dari PSDM itu adalah program kerja wajibnya ada PKKMB tingkat prodi, lalu ada Hakrab atau Hari Keakraban, dan yang ketiga adalah HMPS Mengajar. Lalu untuk program kerja insidentalnya adalah NutriFresh. Next. Oke, PKKMB tingkat prodi ini merupakan salah satu rangkaian dari acara penerimaan mahasiswa baru pendidikan sejarah. Nah, jadi untuk PKKMB tingkat prodi ini ya khusus untuk pendidikan sejarah. Target kuantitatifnya adalah 90 mahasiswa baru pendidikan sejarah. Lalu tanggal pelaksanaannya itu estimasinya ada di minggu kedua atau ketiga bulan Agustus 2021. Penanggung jawabnya adalah Kresna Manik Handika Artanegara. Next. Oke, yang kedua adalah Hakrab atau Hari Keakraban. Ini juga masih dalam salah satu rangkaian dari penerimaan mahasiswa baru. Tujuannya itu untuk membangun chemistry atau mengakrabkan diri antara sesama maba, baik itu sama maba maupun maba dengan kakak tingkat yang ada. Seperti itu. Target pelaksanaannya itu di minggu ketiga atau di awal September, seminggu setelah PKKMB. Target kuantitatifnya masih 90 mahasiswa baru pendidikan sejarah. Penanggung jawabnya adalah Indra Agung Pratama. Next. Oke, yang berikutnya adalah HMPS Mengajar. Ini merupakan salah satu kegiatan yang berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa aktif pendidikan sejarah untuk mengembangkan kemampuan mengajar dan membantu masyarakat dalam bidang pengajaran. Target kuantitatifnya 30 peserta dan 30 pengajar. Lalu jadwal pelaksanaannya adalah bulan November tahun 2021. Penanggung jawabnya adalah Nur Isriatin Oktaviani. Selanjutnya. Oke, NutriFresh. NutriFresh ini merupakan program insidental dari PSDM yang merupakan kegiatan akhir periode kepengurusan yang bertujuan untuk flashback setahun itu sudah melakukan apa saja dengan harapan dapat menjadi bekal bagi pengurus yang akan datang. Targetnya adalah pengurus HMPS 2021. Target pelaksanaan adalah minggu kedua bulan Desember. Penanggung jawabnya adalah Naura Nabila. Bisa dilanjut? Oke, mungkin sekian dari PSDM. Bisa dilanjut ke divisi minat dan bakat kepada Mbak Yawan. Dipersilahkan. Oke, baik Mas Dimas, terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mungkin bisa di next PPT-nya. Oke, perkenalkan saya Yolanda Monika selaku Kadif MIBA, yaitu Minat dan Bakat di tahun 2021 ini. Kemudian
Kemudian di sini anggotanya ini ada Wakadif yaitu Sodikun Nursidik, kemudian ada staf senior yaitu ada Mbak Dido Adelia Azhara. Kemudian di sini stafnya ada Viko Dewangga, Fauzan Hasbullah, Dia Puspita, Ilham Kurniawan, Fitri Yuliana, dan juga Nana Kuswanjati. Boleh di next. Nah, di sini program kerja MIBA ada 2. Dari program kerja wajib, yaitu latihan rutin, lomba komik, History Cup, Papsporia, atau pentas seni. Kemudian juga ada program kerja insidental, yaitu itu salah ya, latihan rutin itu masuk ke wajib. Ini salah, insidentalnya ada 2, yaitu Hakrab dan juga satu lagi partisipasi Fiskap. Mungkin bisa di next. Nah, di sini program kerja latihan rutin. Latihan rutin ini merupakan program kerja dari Divisi Minat dan Bakat dengan tujuan memfasilitasi dan menyalurkan minat dan bakat di bidang seni dan juga olahraga bagi seluruh anggota HMPS, FIS, UNY. Kemudian di sana ada target kuantitatif yaitu seluruh anggota HMPS, FIS, UNY. Kemudian ada kualitatif tersalurnya minat dan bakat seluruh anggota HMPS dalam bidang seni dan olahraga. Kemudian di situ ada pelaksanaan, estimasi dana, sumber dana, dan penanggung jawabnya ini khusus latihan rutin ada seluruh pengurus MIBA. Tapi nanti dipecah menjadi PJ-PJ. Jadi ada penanggung jawab dan sebagainya. Untuk cabangnya sendiri dari MIBA ini program kerja latihan rutinnya ada futsal, e-sport, musik, tari, badminton, dan juga basket. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada lomba komik. Nah, lomba komik ini sendiri adalah program kerja yang baru di tahun 2021 ini. Lomba komik ini merupakan suatu kompetisi yang akan dirancang untuk menyalurkan minat dan bakat dari peserta didik dengan unsur kesejarahan guna menimbulkan rasa nasionalisme. Untuk targetnya ini 25 orang, masih SMA sederajat sejateng DIY karena ini merupakan proker baru ya. Jadi untuk targetnya masih segitu dulu. Kemudian pelaksanaannya itu di minggu kedua Oktober. Kemudian dananya menyesuaikan. Kemudian penanggung jawabnya di sini ada Ilham Kurniawan. Oke, mungkin di next. Yang selanjutnya dari program kerja MIBA ini ada History Cup. Nah, History Cup ini merupakan program kerja yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan seluruh anggota HMPS lintas angkatan. Kemudian ini targetnya, kuantitatifnya ada seluruh anggota HMPS, kualitatif ini meningkatkan tali persaudaraan seluruh anggota HMPS. Untuk pelaksanaannya ini akan dilaksanakan minggu kedua bulan November. Kemudian untuk penanggung jawabnya ada Nana Kuswanjati. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada Papsporia. Papsporia ini merupakan kegiatan pentas seni akhir tahun dengan tujuan menyalurkan minat dan bakat yang terpendam di anggota HMPS, terutama di dalam bidang seni dan kreativitas, serta meningkatkan kekeluargaan dengan prodi pendidikan sejarah. Untuk targetnya ini ada kuantitatif seluruh anggota HMPS, kemudian kualitatif ini tersalurnya minat, tersalurnya kreativitas, seni, serta meningkatnya kekeluargaan. Untuk pelaksanaannya ini dilaksanakan di minggu ke-3 bulan Desember. Untuk penanggung jawabnya ini ada
Fauzan Hasbullah. Next. Selanjutnya, ini ada program kerja display PKKMB FIS UNY. Display ini adalah program kerja dengan tujuan memperkenalkan program studi pendidikan sejarah kepada mahasiswa baru dari FIS sendiri. Kemudian targetnya ini seluruh anggota HMPS, kemudian target kualitatifnya ini mahasiswa baru mengenal prodi pendidikan sejarah dan juga HMPS. Kemudian pelaksanaannya di minggu ketiga bulan Agustus. Untuk penanggung jawabnya ada Sodiku Nursidi. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ini ada display Hakrab HMPS, di mana display ini merupakan program penampilan sebuah pementasan dari HMPS untuk mahasiswa baru di pendidikan sejarah dalam rangka acara Hakrab dari acara program kerja PSDM tadi ya. Kemudian targetnya ini 60 pengurus HMPS, kemudian target kualitatifnya ini lebih dikenalnya HMPS di kalangan mahasiswa baru dari pendidikan sejarah. Untuk pelaksanaannya ini minggu ketiga, untuk pelaksanaannya ini nanti mengikuti. Kemudian penanggung jawabnya ada Mbak Dido Adelia Azahra. Oke, mungkin segitu dulu dari minat dan bakat. Bisa dilanjut ke divisi yang lain. Terima kasih. Oh iya, oke. Ini masih ada partisipasi Fiskap ya, maaf ya. Partisipasi Fiskap ini merupakan program kerja dengan keikutsertaan HMPS dalam ajang kompetisi yang akan diselenggarakan oleh BEM FIS UNY. Jadi di situ ada target, ada 2, seluruh anggota HMPS dan tersalurnya minat dan bakat pendidikan sejarah, serta mempererat persaudaraan dengan program studi program studi lain di Fakultas Ilmu Sosial. Untuk penanggung jawabnya ada Viko Dewangga. Mungkin sekian, terima kasih. Saya sendiri. Kemudian ada Dewi Mariani, Awati, staf hari Hidayat Alfari Fitri. Untuk ada program ya. Yang pertama, yang kedua cara, yang ada lomba foto, 4 Instagram, dan untuk Permisi Mas, suaranya patah-patah tadi. mohon maaf sebelumnya, tadi ada terkendala sinyal.
Saya ulang gimana? Mungkin langsung aja ke program kerja yang pertama Jupa, yaitu ada Buletin Historia 1 sampai 4. Untuk Buletin Historia ini merupakan media cetak, jurnalistik, dan pers guna meningkatkan minat baca mengenai isu-isu terkini serta FIS UNY dalam bidang kependidikan bentuk media cetak. Nah, untuk targetnya itu kuantitatifnya, mohon maaf, di situ tertera 88 eksemplar itu salah, seharusnya 22 eksemplar per edisi. Untuk kualitatifnya itu membuat hasil pemikiran mahasiswa pendidikan sejarah FIS UNY serta mengangkat isu-isu terkini berkaitan dengan bidang sosial kebudayaan. Pelaksanaan Buletin 1 April Mei, Buletin 2 edisi Juni Juli, Buletin 3 edisi September Oktober, Buletin keempat edisi November Desember. Untuk estimasi dana ada 750.000 berasal dari DIPA. Penanggung jawab ada Buletin 1 dan 2 edisi Widyasni, Buletin 3 dan 4 Nuriska Fitrianingsih. Bisa di next slide. Program kerja yang kedua Jupa itu ada majalah suara. Nah, majalah suara sendiri ini merupakan media cetak untuk memfasilitasi nah untuk ada 122 eksemplar untuk kuantitatif, kualitatif memuat tulisan mengenai sosial kebudayaan serta program studi pendidikan sejarah FIS UNY dan HMPS kepada mahasiswa baru pendidikan sejarah. Untuk pelaksanaannya sendiri ada di bulan Agustus, estimasi dana 800.000, sumber dana DIPA, penanggung jawab Vicky Nur Amalia. Yang selanjutnya ada lomba fotografi. Nah, lomba fotografi ini ajang visi titik tujuan nyalur siswa. Targetnya itu ada kuantitatif 60 peserta dari Jateng dan DIY, kualitatif menyalurkan minat dan hobi di kalangan mahasiswa lingkup Jateng dan DIY dalam bidang fotografi, khususnya fotografi jurnalistik. Untuk pelaksanaannya sendiri itu ada di bulan Oktober, minggu pertama, estimasi dana 550.000 yang bersumber dari dana DIPA. Untuk penanggung jawab ada Alvan Kusmantono, maaf. Bisa di next slide mungkin. Yang selanjutnya ada Instagram Mozaik. Untuk Instagram Mozaik sendiri merupakan platform yang oleh masyarakat umum itu sendiri. Target kuantitatif itu untuk masyarakat umum, khususnya di mahasiswa, memberikan informasi yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Untuk pelaksanaannya sendiri itu kita berkala, estimasi dana dan sumber dana itu tidak ada. Nurul Hidayat. Mungkin bisa di next slide. Nah, yang selanjutnya ada website HMPS. Website HMPS merupakan media online untuk memfasilitasi mahasiswa pendidikan sejarah dalam bidang kepenulisan serta memberikan informasi kepada khalayak umum, khususnya bagi mahasiswa pendidikan sejarah FIS UNY. Target kualitas masyarakat umum, kualitasnya itu menjadi media online kepada khalayak umum. Untuk pelaksanaan sendiri itu berkala. Dana dan kasih dananya tidak ada jawab di sini Nur Hidayat.
Yang selanjutnya ada sekolah desain. Sekolah desain ini merupakan fasilitas bagi pengurus HMPS untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang desain dan grafis. Target kuantitatif ada 60 pengurus HMPS. Untuk kualitatifnya itu menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta dalam bidang desain dan grafis. Pelaksanaan sendiri itu Desember minggu kedua. Estimasi dana 200.000. Sumber dana berasal dari DIPA dan penanggung jawab Rizka Ramawati. Mungkin cukup sekian dari divisi jurnalistik dan pers. Bisa dilanjut untuk divisi lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Alwi. Sebelumnya, mohon maaf kepada teman-teman dari HMPS UNY dan Kemas Udayana karena jaringan saya buruk, maka dari itu saya belum bisa on kamera. Baik, bisa di next slide. Litbang merupakan divisi penelitian dan pengembangan. Untuk susunan pengurus dari Litbang sendiri, saya Diah Eka Artati sebagai kepala divisi. Kemudian ada Ardini Yunia Safitri Mukrim sebagai Wakadif, Siti Marhamah sebagai staf senior, dan stafnya ada beberapa orang, yaitu Azizah Uswatun Hardina, Dahyana Citra Rosmalia, Rohmawati, Hanif Sabarudin Mubarok, Muhammad Fajri Yuliansyah, dan Lanang Samurat. Next slide. Litbang memiliki 2 program kerja, yaitu program kerja wajib dan program kerja insidental. Program kerja wajibnya ada 4. Yang pertama distrik, kemudian skuler, lomba esai sejarah, dan semnas. Program kerja insidentalnya ada HMPS berkarya. Selanjutnya, program kerja yang pertama yaitu distrik atau diskusi interaktif. Distrik merupakan wadah bagi mahasiswa pendidikan sejarah dalam membangun budaya diskusi mengenai isu sosial terkini. Target kuantitatifnya adalah esensi dari kegiatan diskusi tersebut. Kemudian target kualitatifnya adalah menambah pengetahuan dan mengelaborasikan pemikiran kritis dari berbagai perspektif. Pelaksanaan distrik yang pertama, April minggu keempat, kemudian distrik yang kedua, Juni minggu ketiga, distrik yang ketiga, November minggu keempat, dan satu lagi diskusi insidental. Estimasi dananya Rp350.000, sumber dananya DIPA, dan penanggung jawabnya Rohmawati. Selanjutnya, program kerja yang kedua ada Scholar atau School and Study About Research. Scholar merupakan salah satu program kerja yang memfasilitasi mahasiswa pendidikan sejarah dalam hal kepenulisan ilmiah dan penelitian. Target kuantitatifnya ada 45 peserta, target kualitatifnya menunjang akademik dan mengembangkan kemampuan menulis ilmiah. Scholar dilaksanakan 2 kali, yaitu pada September minggu ketiga dan September minggu keempat. Estimasi dana menyesuaikan, sumber dananya dari Kas HMPS, dan penanggung jawabnya ada Muhammad Fajri Yuliansyah. Selanjutnya, program kerja Lomba Esai Sejarah. Lomba ini merupakan salah satu cabang lomba dalam History Competition 2021. Ditujukan bagi pelajar SMA atau sederajat dalam rangka menanamkan urgensi sejarah di bidang kepenulisan ilmiah. Target kuantitatifnya 75 peserta, kualitatifnya meningkatkan kemampuan menulis ilmiah bagi pelajar SMA atau sederajat. Pelaksanaannya yaitu pada minggu pertama di bulan Oktober, estimasi dananya Rp1.300.000, sumber dananya dana DIPA, dan penanggung jawabnya ada Hanif Sabarudin Mubarok. Next slide. Program kerja selanjutnya ada Semnas atau Seminar Nasional. Semnas merupakan program kerja yang berfokus pada pembahasan yang dilakukan oleh seorang ahli terkait topik kesejarahan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Target kuantitatifnya 180 peserta,
kualitatifnya menambah dan memperluas pengetahuan peserta terkait topik seminar. Pelaksanaannya pada minggu keempat di bulan Oktober, estimasi dana 5 juta rupiah, sumber dananya dari dana DIPA, dan penanggung jawabnya ada Lanang Samurat. Selanjutnya, program kerja yang terakhir ada HMPS Berkarya. HMPS Berkarya adalah program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan minat mahasiswa pendidikan sejarah dalam menulis ilmiah dan menghasilkan karya berupa buku. Target kuantitatifnya ada 30 karya, kualitatifnya meningkatkan dan mengembangkan animo mahasiswa pendidikan sejarah dalam menulis ilmiah. Pelaksanaan dan estimasi dana menyesuaikan, sumber dananya dari Kas HMPS dan penanggung jawabnya ada Muhammad Fajri Yuliansyah. Sekian pemaparan program kerja dari Divisi Litbang. Terima kasih, bisa dilanjut ke Divisi Adkesma. Silahkan Mbak Geiska. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Geiska Medina Roza. Saya diamanahi sebagai Kepala Divisi Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Mungkin bisa di next slide, Mas. Ya, Adkesma, pengurus Adkesma sendiri, ada saya sendiri, Geiska Medina Rozal, ada Wakadifnya itu Novi Astuti, staf senior Ayu Fresa Ananda Abdul Wahid, ada dan staf lainnya itu ada Afrida Amalia, Dinda Sherly Gustalia, Denindra Seril Naomi, Farhan Nur Gifari, Rian Aji Bagaskara, dan Mus Mulyadi. Program kerja di Adkesma ini ada dua, yang wajib sama gak wajib, atau bisa disebut juga dengan insidental. Yang wajib itu ada pengabdian pada masyarakat dan diskusi akademik, dan insidentalnya itu ada bakti sosial dan layanan advokasi. Yang pertama ada program kerja PPM, pengabdian pada masyarakat. Nah, PPM ini salah satu program kerja divisi Adkesma yang bergerak dalam bidang sosial. Kegiatan ini untuk membantu masyarakat di wilayah yang memerlukan bantuan dalam proses pengembangan dan pemberdayaan guna mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa pendidikan sejarah dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Adapun target kuantitatifnya itu mahasiswa pendidikan sejarah dan semua masyarakat. Kualitatifnya terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk jadwal pelaksanaannya itu ada tanggal 20 sampai 21 November dan 27 sampai 28 November 2021. Estimasi dananya itu 1.050.000 dengan sumber dana DIPA, dan di penanggung jawabnya itu ada Rian Aji Bagaskara. Bisa di next, Mas Geri. Nah, yang selanjutnya itu ada diskusi akademik. Diskusi akademik merupakan salah satu program kerja Adkesma yang bergerak dalam bidang kegiatan akademik mahasiswa dengan tujuan untuk memfasilitasi mahasiswa pendidikan sejarah dalam sebuah forum pertemuan dua arah antara mahasiswa dengan dosen. Di dalam forum tersebut dijadikan sebagai sarana bertukar pikiran dan pendapat antara mahasiswa dengan dosen mengenai permasalahan akademik yang ada di Prodi Pendidikan Sejarah. Adapun target kuantitatifnya, semua mahasiswa aktif pendidikan sejarah. Target kualitatifnya, terselesaikannya masalah akademik dengan harapan permasalahan yang sama tidak akan terulang kembali. Jadwal pelaksanaannya itu untuk diskusi akademik pertama hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, dan diskusi akademik kedua itu hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 dengan estimasi dana 350.000 dan sumber dana itu dari dana DIPA dan penanggung jawabnya Farhan Nur Gifari. Yang selanjutnya itu ada program kerja insidental layanan advokasi. Layanan advokasi merupakan salah satu program divisi Adkesma yang bergerak dalam bidang akademik dan non-akademik mahasiswa.
Layanan advokasi ini bertujuan sebagai forum bagi mahasiswa pendidikan sejarah untuk melayani pengaduan permasalahan yang sedang dialami oleh mahasiswa, baik itu permasalahan akademik maupun permasalahan non-akademik, dengan tujuan untuk memfasilitasi mahasiswa pendidikan sejarah mengatasi permasalahannya serta penyampaian informasi mengenai perkuliahan. Adapun target kuantitatifnya itu seluruh mahasiswa pendidikan sejarah dan target kualitatifnya itu terselesaikannya masalah yang diadukan oleh mahasiswa dan harapannya masalah tersebut tidak muncul kembali. Untuk waktu pelaksanaannya ini menyesuaikan, estimasi dana tidak ada, sumber dana tidak ada, dan penanggung jawab itu ada Mus Mulyadi. Selanjutnya ada bakti sosial. Bakti sosial ini juga sama, merupakan program insidental atau program kerja tidak wajib dari Adkesma yang bergerak dalam bidang sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk wujud rasa kemanusiaan dan meningkatkan kepedulian dan saling tolong-menolong terhadap sesama, terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan mahasiswa pendidikan sejarah dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat serta mampu mempererat hubungan kekeluargaan. Targetnya, untuk target kuantitatif, ada seluruh mahasiswa pendidikan sejarah. Target kualitatif, disalurkannya bantuan yang telah dikumpulkan dan semoga bermanfaat bagi para penerimanya. Untuk waktu pelaksanaannya menyesuaikan, estimasi dana menyesuaikan, sumber dana, kas, donasi, dan danusan. Untuk penanggung jawabnya ada Dei Nindra Serial Naomi. Mungkin dari saya segitu aja, Mas Mbak bisa di next ke divisi selanjutnya dari Jarkom. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari saya sendiri, perwakilan dari Jaringan dan Komunikasi atau Jarkom. Bisa next. Oke. Untuk struktur pengurusan kami, yang pertama itu saya sendiri, Siti Alvarez, sebagai Kepala Divisi. Kemudian yang kedua ada Rintania Nuhanida Sawadita sebagai Wakil Kepala Divisi. Kemudian ada Ferian Saputra sebagai Staf Senior. Dan dibersamai juga oleh staf-staf lainnya. Yang pertama adalah Barantuko, Roro Willis, Ferry, Andi Kristiawan, Geniwa Aini, dan Dika Haniatul Mairo, dan Fitra Erikova. Di next. Baik, untuk program kerja dari untuk jaringan dan komunikasi itu ada dua, seperti divisi lainnya. Ada program kerja wajib dan juga program kerja insidental. Untuk yang program kerja wajibnya, yang pertama ada kunjungan eksternal, yang kedua ada lomba poster sejarah, yang ketiga ada social media maintenance, kemudian untuk yang insidental ada workshop sosial media, kemudian yang kedua ada partisipasi KMC, kemudian yang ketiga ada tracer WNI. Bisa di next. Baik, untuk yang pertama itu ada kunjungan eksternal yang kita lakukan pada siang hari ini ya. Kemudian untuk kunjungan eksternal ini merupakan program kerja dari HMPS UNY dengan melaksanakan kunjungan ke Ormawa, komunitas, lembaga eksternal. Kunjungan eksternal ini bertujuan untuk studi banding, mempererat hubungan, memperluas jaringan, mencari pengalaman, dan memperkaya khazanah pengetahuan. Untuk targetnya ini kuantitatifnya ada 35-50 orang, kualitatifnya laksana studi banding guna mempererat hubungan, memperluas jaringan, mencari pengalaman, dan memperkaya khazanah pengetahuan. Untuk pelaksanaannya itu April 2021 pada hari ini, dan juga nanti ada pada bulan Mei 2021. Untuk estimasi dananya masih disesuaikan sebenarnya. Untuk penanggung jawabnya Haniatul Humairah. Bisa di next. Untuk yang kedua ini ada social media maintenance. Untuk social media maintenance ini merupakan program kerja dari jaringan dan komunikasi yang berfungsi untuk melakukan publikasi informasi dan kegiatan HMPS UNY. Untuk sosial media kami ini ada Instagram, Twitter, Facebook, email, dan juga YouTube. Kemudian untuk target kuantitatifnya seluruh pengguna media sosial, kualitatifnya terjaga dan terlestarinya eksistensi HMPS UNY 2021. Kemudian pelaksanaannya selama 1 periode pengurusan. Penanggung jawabnya ada Fieri Andi Kristiawan. Bisa di next. Untuk yang ketiga ada lomba poster sejarah. Untuk lomba poster sejarah ini merupakan salah satu cabang lomba dari History Competition. Lomba ini diselenggarakan untuk siswa-siswi SMA atau SMK sederajat dalam berkarya berdesain poster yang bertemakan kesejahteraan.
untuk targetnya 60 orang peserta, kualitatifnya poster yang inovatif, kreatif, orisinal, estetik, dan informatif. Kemudian untuk pelaksanaannya Oktober 2021, estimasi dananya 800 kelak. Kemudian sumber dana DIPA, penanggung jawabnya Maulana Barantukoli. Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada sosialisasi Tracer WNY. Apa sih itu sosialisasi Tracer WNY? Itu adalah program kerja kami juga yang bertujuan untuk mendata keluarga alumni pendidikan sejarah dari UNY itu sendiri. Kemudian kami akan mempublikasikannya dalam bentuk poster atau pamflet sehingga para alumni nanti bisa mengisinya untuk Tracer WNY tersebut. Kemudian untuk target kuantitatifnya seluruh alumni pendidikan sejarah FIS UNY, kualitatifnya dapat menunjang publikasi beberapa program kerja dan event yang ada di HMPS UNY. Untuk pelaksanaannya selama 1 periode pengurusan, penanggung jawabnya ada Geniwa Aini Tandika. Bisa di next. Ya, untuk selanjutnya ada workshop sosial media. Ini adalah suatu program kita juga yang bertujuan untuk melakukan kegiatan kerjasama kolektif dan menjalin hubungan kepada masyarakat sekitar dalam bentuk pengembangan masyarakat tersebut melalui pelatihan atau workshop, terutama dengan konsep mengenai media sosial bisnis dalam menyongsong perkembangan sosial media. Untuk kuantitatifnya seluruh masyarakat mitra, kualitatifnya dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan mitra. Untuk pelaksanaannya Juli atau Agustus 2021, estimasinya dananya 2 juta, sumber dananya dana Forkom, penanggung jawab ada Fitra Erikova. Bisa di next. Baik, untuk yang terakhir dari program kerja kami itu sendiri ada partisipasi KMC. Untuk partisipasi ini adalah salah satu bentuk partisipasi HMPS FIS UNY dengan IKMC, terutama dalam kegiatan IKMC seperti Rakernas dan Rakmil. Kemudian selain itu juga dalam bentuk partisipasi IKMC dalam kegiatan HMPS FIS UNY untuk melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa baru 2022. Targetnya kuantitatif, seluruh mahasiswa baru pendidikan sejarah 2021 dapat memberikan pengenalan terhadap mahasiswa baru pendidikan sejarah 2021 mengenai KMC. Pelaksanaannya menyesuaikan, estimasi dananya 1 juta, berdananya dana partisipan, penanggung jawabnya Hadiyato Humayra. Baik, itulah pemaparan dari beberapa program kerja dari HMPS FIS UNY 2021. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada HMPS UNY yang telah memaparkan materinya. Kemudian masuk pada sesi tanya jawab pertama mengenai materi yang telah dipaparkan oleh HMPS UNY. Kami persilakan pada kawan-kawan, barangkali ada pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan. Teknisnya seperti yang telah saya sampaikan, peserta yang mengajukan pertanyaan diharapkan menggunakan format nama _divisi atau departemen pertanyaan yang hendak diajukan untuk divisi atau departemen apa. Terus itu berlaku untuk bagi yang bertanya melalui kolom chat maupun melalui mikrofon secara langsung dengan fitur raise hand. Jadi saya persilahkan yang ingin bertanya. Baik, sudah ada satu penanya. Silahkan bagi Saudara Anissa Fadila untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya, masuk. Baik. Tadi sudah pemaparan program kerja dari HMPS UNY dan saya tertarik dengan divisi dari JUPE mengenai buletin dan juga majalah suara. Sebenarnya untuk Kemas sendiri itu sedang mencoba untuk menghidupkan kembali mengenai majalah prapanca. Mungkin dari divisi JUPE dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai majalah suara dan buletin. Dan jika saya boleh bertanya lagi, apakah hanya media cetak atau
ada juga dalam bentuk media online. Mungkin dari segitu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Anissa Fadila. Kepada teman-teman dari JUPE, dimohon untuk menjawab pertanyaannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya perizinkan terlebih dahulu saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa tadi ya, kalau nggak salah. Untuk majalah sama buletin itu sebenarnya hampir sama, cuma kalau buletin itu versi mininya dari si majalah. Nah, untuk buletin ini kita nerbitin 4 kali edisi dalam satu periode. Sedangkan untuk majalah sendiri itu 1 kali pada saat mahasiswa baru. Jadi untuk majalah sendiri itu kan di materi sebelumnya itu udah dipaparkan bahwa majalah sendiri itu sebagai media memperkenalkan prodi HMPS ada mahasiswa baru dan HMPS itu sendiri. Nah, untuk buletin ini mungkin versi ringkas dari si majalah sendiri. Jadi rubrik dari majalah itu lebih dipersingkat di buletin. Gitu sih gambaran kasarnya. Untuk kurang lebih gitu. Untuk percetakannya itu apakah media cetak saja atau media online juga kalian gunakan? Nah, untuk buletin sendiri itu kita memakai media berupa elektronik atau media yang formatnya itu PDF. Jadi kayak nanti kita upload di website juga. Jadi untuk kalangan mahasiswa itu bisa mengakses lewat website atau bisa juga mengunduh. Kemudian kita juga publikasi lewat WhatsApp ke Ormawa atau organisasi UKM yang ada di FIS UNY. Nah, untuk buletin sendiri itu kita juga nyediain versi cetak. Nah, berhubung kita masih pandemi, jadi untuk versi cetaknya kita tunda terlebih dahulu. Nah, untuk majalah ini kita tidak menyediakan untuk versi cetak versi yang digitalnya, tetapi kita menggunakan versi yang cetaknya karena untuk mahasiswa baru pendidikan sejarah sendiri. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Anissa Fadila yang telah mengajukan pertanyaan dan Saudara Rahmat Alwi yang telah menjawab. Selanjutnya, kalau misalkan masih ada pertanyaan, teknisnya masih sama, waktu dan tempat, saya persilahkan kembali. Baik, sudah ada pertanyaan lagi kepada Saudara Ahmad Zakaria Gifari. Dimohon untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya Ahmad Zakaria Gifari dari Media dan Pers Universitas Udayana, Kemas Universitas Udayana. Ingin bertanya kembali ke ini, Departemen Jurnalistik dan Pers mengenai buletin dan majalahnya itu. Mungkin bisa dijelaskan mengenai pengorganisasian untuk publikasinya itu, mungkin terkait untuk penulisannya, ilustrasinya dan sebagainya dan lainnya itu bagaimana pengaturannya. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini akan mencoba untuk menjawab.
Nah, untuk buletin sendiri itu kan di sini kita juga ada penanggung jawab dari buletin Historia itu sendiri. Nah, dari si penanggung jawab ini nanti dia melakukan koordinasi kepada anggota staff yang ada di jurnalistik dan pers sendiri itu untuk menyusun rubrik-rubrik dari buletin ini. Nah, untuk isinya itu ada beberapa apa sih namanya? Kayak beberapa bagian yang di buletin itu memang yang dari kita sendiri, dari internal juga sendiri. Nah, untuk yang rubrik lainnya, misal kayak sastra, terus komik, sama opini itu kita melakukan opini dari untuk mahasiswa pendidikan sejarah. Nah, untuk majalah Suara sendiri itu sistemnya masih sama sih kayak buletin. Mungkin nah, untuk kayak editor sama layout itu kita juga dari divisi juga sendiri. Jadi kita tidak apa namanya? Tidak meminta bantuan dari divisi lain karena itu udah ada aturan sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas tanya jawabnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Shanif Tara. Dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan bertanya. Sebelumnya juga, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Iya, masuk. Saya ingin bertanya kepada tentang program, kalau tidak salah saya mencatat program dari INTI, yaitu yang tentang buku yang kerjasama antara percetakan yang menghasilkan 100 buku seperti itu, kalau tidak salah saya tangkap. Itu saya ingin bertanya untuk proses kerjasamanya itu untuk pemilihan buku dan persebarannya itu apakah dari pihak UNY sendiri itu yang menanggung, jadi kayak percetakan yang mencetakkan, terus dari pihak UNY yang memasarkan dan memilihkan buku-buku tersebut, apakah dari kedua belah pihak ikut andil dalam pemilihan judul-judul buku yang akan disebarkan seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudara BK yang dimohon untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terkait besar buku ya pertanyaannya. Tadi kalau yang masalah percetakan atau lain sebagainya itu ditanggung oleh penerbit ya, penerbitnya sendiri yang nanti mencetak buku, apa saja bukunya yang mau dijual. Nah, terus untuk sistem kerjasamanya juga dari HMPS menghubungi pihak penerbitnya apakah mau diajak kerjasama atau tidak, lalu nanti kalau misalnya deal bisa dimintakan list buku yang mau dijual di pasarnya gitu. Apa aja listnya nanti terserah penerbitnya. Tapi kalau misalnya nanti udah dikasih list bukunya, tapi ternyata ada yang pesan satu buku, tapi buku tersebut nggak ada di penerbitnya, dalam artian itu masih belum dicetak ya, masih dalam bentuk file PDF, nanti akan mengabarkan kepada pembeli kalau misalnya bukunya itu belum dicetak atau masih stoknya kosong gitu. Untuk pertanyaan tadi mungkin bisa ditambahkan sama Mbak Arum selaku PJ dari Pasar Buku ya, silahkan Mbak Arum. Baik, apakah suara saya terdengar? Masuk, terdengar sekali. Mohon maaf ya sebelumnya off-cam karena di sini sinyalnya agak susah gitu. Jadi ya benar tadi yang dikatakan Mas Dika. Untuk judul buku sendiri itu dari penerbit yang kemudian kami membuat daftar list kira-kira apa saja buku yang
dibutuhkan oleh mahasiswa pendidikan sejarah gitu. Nah, untuk teknisnya itu nanti karena sekarang lagi masa pandemi, jadi yang mau pesan buku itu bisa langsung chat atau WA ke saya, atau tadi ada Mbak Isna juga sebagai bendahara 1 gitu. Karena masa pandemi, jadi penjualan itu dirasakan secara online melalui WA atau Instagram gitu. Itu sih untuk bazar buku. Baik, dari penanya apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup, mungkin bisa dilanjut aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena untuk mempersingkat waktu, mohon maaf, akan dilanjutkan kepada sesi yang kedua, yaitu pemaparan program kerja dari Kemas Udayana. Kami mempersilahkan waktu dan tempat untuk dapat mempresentasikan program kerjanya. Terima kasih. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah, Rafli. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mungkin saya lanjut aja. Sebelumnya tadi udah perkenalan, nama saya Nanda. Di sini saya sebagai Ketua Kemas. Nah, mungkin di sini saya mau berangkat dari apa sih itu Kemas. Kemas adalah keluarga Kemas, yaitu singkatan dari Keluarga Mahasiswa Sejarah yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang berada dalam program studi ilmu sejarah dan berasaskan kekeluargaan serta solidaritas yang menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan Indonesia. Nah, Kemas sendiri itu berdiri pada tanggal 18 Agustus 1964 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Oke, bisa di next, Rafli. Rafli, bisa di next. Nah, kalau untuk keanggotaan sendiri, anggota Kemas itu seluruh mahasiswa program studi ilmu sejarah yang sudah mengikuti program KSS atau program ospek. Untuk fungsionaris sendiri itu akan ada open recruitment dan dikhususkan kepada yang sudah mengikuti inisiasi. Oke, Raf, bisa di next. Untuk fungsionaris Kemas sendiri, saya di sini nggak sendiri, ada wakil saya yaitu Verni Valentini, sekretaris saya Anita Firdaus, dan bendahara saya Wulan Andriani. Untuk Kemas sendiri itu ada 3 bidang dan 4 bidang. Yang pertama ada Jarkominfo, yang kedua adalah ada penelitian dan pengembangan, yang ketiga ada kegiatan, dan yang keempat ada bidang entrepreneur. Nah, di bawah itu ada sub-sub bidang yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Bisa di next, Raf. Oke, inti fungsionaris Kemas tadi sudah dijelaskan dan sudah saya perkenalkan. Bisa di next. Untuk kepala bidang Kemas sendiri ada kepala bidang Jarkominfo, yaitu Rafli.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu Eva, Kepala Bidang Kegiatan yaitu Parwati, dan Kepala Bidang Entrepreneur itu Chandra. Bisa di next. Untuk koordinator divisi Kemas yang membawahi bidang-bidang tersebut ada divisi internal yang dikoordinatori oleh Aras, divisi eksternal oleh Canif Tara, divisi media dan pers oleh Jaka, divisi penelitian oleh Anissa Fadila. Next, Raf. Divisi Mibat itu ada Destriani, divisi sosial ada Parwati, divisi ngopi ada, mohon maaf tadi untuk divisi kegiatan itu di kepala bidangi oleh Dika, dan divisi sosial itu oleh Parwati, divisi ngopi oleh Jasmine, dan divisi entrepreneur oleh Chandra sendiri. Di sini mungkin saya bakal memaparkan beberapa program kerja yang sudah diusung oleh Inti Kemas. Yang pertama ada kunjungan situs sejarah, di mana kunjungan situs sejarah ini merupakan program kerja wajib untuk tujuan inisiasi. Nah, di kunjungan situs sejarah ini pada tahun ini kita melaksanakannya 2 kali, yaitu secara online dan secara offline. Kenapa 2 kali? Ketika online itu untuk kunjungan situs sendiri dilaksanakan seminar-seminar terkait penulisan, terkait kemana arah gerak mahasiswa dan sebagainya. Dan untuk kunjungan situs sejarah offline nanti kita akan terjun ke lapangan, dan melakukan pelatihan penelitian. Mengapa kunjungan situs sejarah ini sangat penting untuk dilakukan? Karena selain untuk bisa menjadi anggota mahasiswa ilmu sejarah aktif, ini juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berada di himpunan sendiri. Nah, yang kedua itu ada program kerja Ngobrol Pintar, di mana atau ngopi. Nah, untuk ngopi sendiri ini merupakan program kerja diskusi rutinan yang mungkin dilaksanakan sebulan sekali atau 2 kali, yang mengangkat isu-isu sosial maupun isu kesejarahan sendiri. Lalu ada infografis. Nah, infografis itu seperti knowledge yang ada di IG Kemas, info-info tentang sejarah dunia dan sebagainya. Bisa di next, Raf. Yang keempat itu ada kelas kajian, di mana kelas kajian yaitu program kerja baru yang mungkin akan dilaksanakan pada sekitar bulan Juli atau September, di mana kelas kajian ini dari Kemas sendiri itu berniat untuk melakukan kolaborasi dengan himpunan-himpunan yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri. Nah, di kelas kajian ini mungkin nanti kita akan melakukan suatu bagaimana cara mengkaji suatu budaya ataupun suatu isu-isu sosial lainnya. Nah, yang kelima itu ada pekan historis. Untuk pekan historis sendiri itu adalah lomba yang ditujukan pada tahun 2017 kemarin, itu lomba yang ditujukan kepada para masyarakat umum maupun SMA. Untuk pekan historis sendiri itu lomba terkait esai sejarah, nanti juga ada storytelling dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu ada dedikasi Kemas. Untuk dedikasi Kemas sendiri itu merupakan program kerja sosial di mana mungkin nanti kita yang sebelumnya sudah dilakukan, dan tahun ini rencananya akan melakukan suatu bekerja sama dengan komunitas-komunitas pengajar seperti ada di sini terkait pendidikan, yaitu Rumah Pelangi sendiri yang akan dilaksanakan selama 3 bulan. Nah, untuk bioskop sejarah sendiri sebenarnya ini masuk ke bidang ngopi itu sendiri. Untuk bioskop sejarah nanti kita akan menayangkan suatu film terkait kesejarahan yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan mengenai film tersebut. Oke, bisa di next, Raf. Oke, mungkin itu saja dari Inti, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh divisi internal. Untuk Aras, dipersilahkan.
Terima kasih. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, Mas. Oke. Di sini saya selaku Ketua Koordinasi Bidang Internal. Saya tidak sendiri di sini, ada anggota saya, beranggotakan 3 orang, yaitu ada Camita, terus ada Budi, dan satu lagi ada Ninyoman Budi. Kemudian divisi internal ini mempunyai 4 program kerja. Yang pertama itu adalah Kemas Sunset, kegiatan yang diadakan oleh internal Kemas yang disusun dalam bentuk games, makan bersama, melihat sunset bersama dengan tujuan meningkatkan rasa kekeluargaan dan refreshing dari kegiatan baik di kampus maupun di luar kampus. Nah, kegiatan ini biasanya diadakan setelah UTS dan UAS dilaksanakan. Untuk tempatnya itu fleksibel, dan penanggung jawabnya di sini ada EGA. Yang kedua, ada Basecamp Sejarah, yaitu kegiatan yang mengoptimalkan fungsi dari lab sejarah yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana agar dapat menjadi tempat berkumpul mahasiswa sejarah. Jadi, internal ini merencanakan bahwa setiap mahasiswa sejarah itu akan berkumpul pada setiap hari Senin untuk minimal merapikan atau membersihkan lab sejarah yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Nah, untuk penanggung jawab dari proker ini yaitu ada Syamita. Kemudian ada yang ketiga, ada upgrading, yaitu kegiatan pelatihan peningkatan mutu dan ilmu berorganisasi bagi pengurus baru Kemas periode 2021 dan sekaligus menjalin keakraban satu sama lain. Nah, kegiatan ini direncanakan untuk diadakan pada awal bulan Juni nanti. Untuk tempat pelaksanaannya mungkin akan menyewa sebuah villa yang ada di Bali, terus penanggung jawabnya itu saya sendiri. Kemudian yang keempat itu ada olahraga bersama. Kegiatan olahraga bersama oleh Kemas yang bertujuan untuk mendekatkan diri dan mengetahui potensi yang dimiliki oleh mahasiswa sejarah. Maaf. Waktunya itu bisa dibarengi oleh sunset Kemas, yaitu setelah UTS maupun UAS. Untuk tempatnya juga fleksibel dan penanggung jawabnya Ninyoman Budi Dewi Dharma Kirti. Untuk itu, sekian dari divisi internal, bisa dilanjutkan ke divisi lain. Terima kasih. Ya, selamat siang. Sebelumnya saya Canipta Ratadita, saya selaku koordinator dari divisi eksternal sendiri. Eksternal memiliki 5 anggota termasuk saya. Yang pertama anggotanya itu Ejelita, yang kedua Auratu, yang ketiga mohon maaf 4 termasuk saya. Dan eksternal sendiri memiliki 4 program kerja, yaitu kolaborasi sejarah. Kolaborasi sejarah ini adalah suatu pertemuan formal antara bilateral maupun multilateral yang pihak Kemas lakukan. Jadi dalam kolaborasi sejarah ini kita membuat suatu acara yang formal sejenis seminar maupun rapat-rapat yang mana dalam kolaborasi sejarah ini hanya diperuntukkan oleh HMPS sejarah dari universitas lain maupun lembaga-lembaga sejarah. Jadi kolaborasi sejarah ini hanya diperuntukkan untuk yang satu bidang dengan prodi kita sendiri, yaitu sejarah. Kita di kolaborasi sejarah ini kita bisa berbicara tentang yang apapun yang ada di sejarah ini, semacam peninggalan-peninggalan ataupun tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada di Indonesia maupun yang di luar. Yang kedua itu Sarasehan. Sarasehan itu kegiatan sharing atau kegiatan non formal yang diadakan oleh Kemas maupun Kemas dan pihak luar sendiri. Kegiatan Sarasehan ini bisa dibilang seperti kegiatan sekarang ini yang kegiatannya lebih ke kegiatan sharing-sharing tentang HMP sendiri, yang penting kegiatannya kegiatan santai. Kalau yang ketiga itu silaturahim alumni. Silaturahim alumni ini terdiri dari kegiatan
pertemuan antara pihak alumni sejarah, yang mana pihak alumni sejarah ini dalam ADART Kemas sudah termasuk pihak luar dari sejarah sendiri, dan bisa diikuti oleh mungkin dari orang-orang luar sejarah yang ingin mengikuti. Silaturahim alumni ini juga tentu bekerja sama dengan pihak internal dari Kemas, karena silaturahim ini juga mengikut sertakan peserta dari mahasiswa-mahasiswa aktif maupun pasif sejarah yang masih berkuliah di Universitas Udayana ini. Yang keempat yaitu sosialisasi sejarah. Sosialisasi sejarah ini kegiatan kampanye untuk memperkenalkan prodi sejarah Fakultas Ilmu Budaya kepada pihak-pihak luar. Target dari sosialisasi sejarah ini tentu siswa SMA maupun SMK tingkat kelas 11 ataupun kelas 12, yang mana kolaborasi sejarah ini bertujuan untuk menaikkan sumber daya manusia yang bakal masuk ke Universitas Udayana, terutama di prodi ilmu sejarah ini sendiri. Dan selain itu gunanya juga untuk meningkatkan atau memperkenalkan nama Kemas sendiri kepada pihak-pihak luar, agar tentunya bisa bertimbal balik kepada kita dengan diikuti kerjasama maupun pengikutsertaan kegiatan lainnya. Demikian pemaparan 4 program kerja dari eksternal. Selanjutnya saya alihkan ke divisi lain. Terima kasih. Baik. Sebelumnya apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Ya, masuk. Baik. Yap, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Jaka. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi koordinator untuk divisi media dan pers dengan 4 anggota saya, yaitu ada Ari, Anas, kemudian ada Dita dan Ayudia. Divisi media dan pers sendiri berada di bawah kepala bidang Jarkominfo yang dikepalai oleh Kak Rafli. Kemudian media dan pers memiliki beberapa program kerja, diantaranya yang pertama ini seperti yang bisa dilihat, yaitu lokalitas. Dapat dibilang lokalitas ini adalah suatu program unggulan yang mengangkat topik mengenai Bali, baik itu sejarah ataupun budaya, yang gunanya memperkenalkan lebih luas pada masyarakat umum mengenai Bali itu sendiri dan Universitas Udayana khususnya. Dalam program kerja ini, bidang media dan pers akan berupaya bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya seperti Litbang maupun Ngopi dalam pencarian topik menarik untuk dibahas, yang nantinya produk yang dikeluarkan dari lokalitas ini ialah merupakan artikel dan infografis. Program ini dijalankan dengan waktu sekitar 2 bulan sekali. Selanjutnya, program kerja yang kedua itu ada Kemas Aktual. Jadi Kemas Aktual ini adalah kegiatan peliputan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Kemas ataupun kegiatan-kegiatan yang meliputkan Kemas di dalamnya, termasuk kegiatan sekarang ini. Mungkin bisa dibilang Kemas Aktual adalah kalau di HMPS, himpunan mahasiswa lain atau ormawa lain itu disebut sebagai live report. Namun di sini saya coba untuk mencari kata yang menarik agar menjadi perhatian masyarakat umum lainnya. Dan selanjutnya media dan pers juga akan mengelola mengenai kaleidoskop, di mana kaleidoskop ini merupakan program berbentuk foto maupun video yang berisi mengenai seluruh kegiatan dari baik kegiatan maupun karya dari Kemas selama satu periode ini, yang rencananya akan diterbitkan pada akhir periode. Kemudian kita juga ada Kemas Informasi.
tujuan dari Kemas Informasi ini adalah untuk menyebarkan dan menyalurkan kembali informasi-informasi yang Kemas terima dapat atau Kemas akan publikasikan kepada anggota-anggota Kemas lainnya. Sebenarnya kemudian Kemas juga memiliki program kerja berikutnya yang mana merupakan pengelolaan media sosial Kemas sendiri, di mana kita memiliki Instagram dan juga website. Adapun rubrik-rubrik dari pengelolaan media sosial Kemas ini antara lain ada Hari Bersejarah, Hari Raya, Kemas Bangga, dan beberapa rubrik-rubrik lainnya yang dapat teman-teman lihat di IG Kemas. Kemas Bersejarah sendiri merupakan rubrik mengenai hari-hari bersejarah, termasuk hari-hari besar non-keagamaan. Sedangkan untuk Hari Raya adalah rubrik mengenai hari-hari besar keagamaan yang sesuai dengan agama-agama yang ada diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Mungkin sekian aja dari media dan pers, bisa dilanjut ke bidang berikutnya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya Divisi Ngobrol Pintar. Selamat siang semuanya, berhubung koordinator Divisi Ngobrol Pintar berhalangan hadir, oleh sebab itu saya sebagai anggota Ngobrol Pintar izin memaparkan program kerja pada Divisi Ngobrol Pintar tersebut. Divisi Ngobrol Pintar mempunyai 3 program kerja, yaitu yang pertama diskusi terbuka, yang kedua bioskop sejarah, dan yang ketiga ada diskusi internal. Yang pertama diskusi terbuka merupakan diskusi yang dihadirkan oleh masyarakat umum atau mahasiswa di universitas lain atau Universitas Udayana tersebut. Biasanya diskusi terbuka ini dihadirkan dengan mengangkat isu-isu atau tema-tema yang sedang trending atau yang sedang panasnya. Yang kedua ada bioskop sejarah, yang seperti tadi sudah dijelaskan, bioskop sejarah adalah merupakan bioskop atau menghadirkan film-film yang bersangkut pautan dengan sejarah atau lain-lain sebagainya, dan biasanya di akhir bioskop sejarah kita mengadakan diskusi atau ngobrol yang berkenan dengan film tersebut. Dan yang ketiga ada diskusi internal. Diskusi internal tersebut biasanya kami menghadirkan dosen-dosen dari program studi ilmu sejarah, dan biasanya dihadirkan oleh anak-anak sejarah tersendiri, yang dimana diskusi internal tersebut biasanya berbicara tentang sejarah-sejarah pada masa lalu atau mengangkat tema-tema pada sejarah yang sedang trending. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niketut Parwati. Saya merupakan koordinator dari bidang sosial. Di sini saya tidak sendirian. Saya memiliki tiga anggota, yaitu yang pertama ada Ana Agung Duta Paradharma, yang kedua ada Anggi Cikal Kolifatur, dan yang ketiga ada Sutiano. Divisi sosial ini merupakan divisi yang bergerak dalam bidang sosial dan pengabdian masyarakat. Sosial berperan sebagai wadah untuk menghubungkan mahasiswa sejarah dengan masyarakat luas. Selanjutnya, sosial memiliki 3 program kerja unggulan, yaitu yang pertama ada Kemas Peduli, yang kedua ada Kemas Clean Up, dan yang ketiga ada Dedikasi Kemas. Nah, untuk Kemas Peduli ini merupakan aksi peduli yang dilakukan untuk mahasiswa maupun masyarakat luas yang terkena musibah atau bencana, dengan menyumbangkan baik dana maupun yang lainnya. Adapun pelaksanaannya menyesuaikan dengan informasi terkini untuk yang membutuhkan bantuan. Penanggung jawabnya yaitu saya sendiri.
Yang kedua ada Kemas Clean Up. Kemas Clean Up ini merupakan aksi peduli terhadap lingkungan baik di dalam kampus maupun di luar. Kemas Clean Up ini biasanya mengambil lokasi di pantai atau pura yang memang benar-benar kotor dan perlu untuk dibersihkan, kemudian memilah sampahnya dari sampah organik dan non-organik. Adapun pelaksanaannya, program kerja ini akan dilaksanakan selama 2 bulan sekali jika memungkinkan. Adapun penanggung jawabnya yaitu Anak Agung Duta Paradharma. Dan yang terakhir ada dedikasi Kemas. Dedikasi Kemas ini merupakan pengabdian kepada masyarakat dengan menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Dedikasi Kemas ini dilakukan biasanya mengambil lokasi di panti asuhan atau yang lainnya. Untuk dedikasi tahun ini akan bekerja sama dengan komunitas Rumah Pelangi. Adapun pelaksanaannya, program kerja ini akan dilaksanakan selama 3 bulan jika memungkinkan. Adapun penanggung jawabnya yaitu Anggi Cikal Kolifatur. Sekian dari divisi sosial, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, jadi saya ditunjuk oleh Ketua Kemas menjadi koordinator divisi penelitian yang dibawahi oleh Ketua Litbang yaitu Eva Nikmatul Rizky. Dan untuk penelitian sendiri itu memiliki 4 program kerja dan juga saya memiliki 3 anggota lainnya. Yang pertama adalah Septiana, yang kedua adalah Gede Yoga, dan ketiga adalah Muti Angelica. Dan untuk program kerja kami yaitu yang pertama adalah Kemas Researches atau KECES. Jadi KECES sendiri adalah suatu kegiatan penulisan artikel-artikel yang akan dipublish ke dalam media sosialnya Kemas, yaitu WordPress-nya. Mungkin jika teman-teman yang berminat atau yang ingin membaca mengenai tulisan-tulisan dari bidang penelitian sendiri dapat melihat di WordPress-nya Kemas. Dan yang kedua adalah seminar KECES. Jadi seminar KECES adalah seminar yang akan diadakan lingkup regional ataupun lingkup nasional yang akan mengundang para ahli dalam sejarah ataupun dalam penulisan sejarah. Jadi dalam seminar KECES sendiri itu berkecimpung dalam penulisan karya tulis ilmiahnya seperti bagaimana cara penulisan jurnal, bagaimana penulisan artikel, bagaimana penulisan esai, dan lain-lain. Dan untuk seminar KECES itu diadakan 3 bulan sekali, yang penanggung jawabnya adalah saya, dan untuk KECES sendiri penanggung jawabnya adalah Gede Yoga, dan program kerja selanjutnya yang ketiga adalah KECES Champion, yaitu kegiatan lomba penulisan sejarah ataupun karya tulis ilmiah yang akan diperlombakan pada masa pekan historis yang diadakan saat 1 tahun sekali. Dan itu KECES Champion itu mengurusi bagian lombanya. Dan untuk penanggung jawabnya sendiri adalah Mutiara Angelica. Dan yang terakhir adalah OnGuest Bali. Jadi OnGuest Bali penanggung jawabnya adalah Septiana. Untuk OnGuest Bali sendiri dilaksanakan 3 bulan sekali yang melakukan penelitian langsung ke tempatnya. Jadi kami bekerja sama dengan organisasi lain yaitu Krama dan juga Warma. Krama adalah organisasi dari antropologi dan juga Warma adalah dari antropologi. Jadi kami melakukan
penelitian langsung untuk meneliti tempat tersebut yang ada di Bali. Nah, untuk ONGES sendiri akan dilaksanakan mungkin bulan Juli pada tahun ini. Mungkin dari penelitian sekian. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Destri. Saya dipercaya sebagai koordinator dari Divisi Minat Bakat. Saya di sini dibantu dengan 4 anggota saya, ada Luis, Rio, Gungsri, sama Yani. Divisi Minat Bakat sendiri, kita ada 4 proker yang utama. Yang pertama, daftar minat bakat, bertujuan untuk mengetahui minat bakat mahasiswa ilmu sejarah, terutama untuk mahasiswa baru. Yang kedua ada persiapan kontingen Kemas. Persiapan kontingen Kemas ini nanti akan dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Mahasiswa FIB. Dalam persiapan ini kita ada beberapa tahap. Yang pertama ada pendaftaran JGEG bagus. Yang kedua ada pencarian kontingen masing-masing cabang olahraga dan seni. Lalu yang ketiga ada latihan rutin para masing-masing kontingen cabang perlombaan. Yang ketiga ada Pekan Olahraga Mahasiswa FIB. POM ini dilaksanakan oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya. Yang keempat ada Kemoni atau Kemas Olahraga dan Seni, pengembangan akan minat bakat para mahasiswa program studi ilmu sejarah dan melakukan kegiatan latihan bersama secara rutin dengan minat bakat masing-masing mahasiswa program studi ilmu sejarah sendiri. Sekian dari Divisi Minat Bakat. Saya kembalikan kepada MC. Selamat siang. Maaf sebelumnya saya tidak bisa menggunakan kamera karena kamera saya memang error. Untuk selanjutnya kami pada divisi pada Saudara Chandra, dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi agak jauh. Ya, kurang jelas suaranya. Baik, apakah sudah? Sudah lebih jelas, tapi masih jauh seperti itu. Memang sedang error laptop saya. Saya akan lebih keras lagi. Apakah sudah lebih jelas? Sudah, jadi mohon dilanjut. Baik, maaf sebelumnya saya tidak bisa menggunakan kamera karena kamera laptop saya error. Perkenalkan, saya di sini. Nama saya Chandra Pratiwi. Saya di sini sebagai koordinator dari divisi entrepreneur. Di sini saya memiliki 3 anggota. Yang pertama ada Buma Yusra, yang kedua ada Maul Yadul, maksudnya, dan yang ketiga ada Desa Putu Devi. Kami dari divisi entrepreneur memiliki 3 program. Yang pertama ada Kemas Branding. Jadi Kemas Branding ini merupakan nama
label nama atau brand dari Kemas. Jadi nama brand ini akan digunakan untuk segala produk yang dibuat dan didesain langsung oleh divisi entrepreneur dengan bekerja sama dengan divisi lain di Kemas. Produk-produknya seperti baju, tote bag, jaket, gitu. Untuk saat ini pemasarannya masih via media sosial, via Instagram dengan nama brand yaitu Kemas Neka. Yang kedua ada warung sejarah. Jadi warung sejarah ini merupakan, jadi warung sejarah ini nanti kita akan membuka stand atau berjualan saat ada event-event tertentu dari Kemas. Seperti tadi ada ngopi pintar, ada bioskop sejarah, itu kita manfaatkan di sana akan berjualan seperti makanan kecil, minuman, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan sejarah. Karena nanti kan tidak hanya di acara tersebut tidak hanya mahasiswa sejarah saja yang datang, tapi dari berbagai kalangan. Jadi kami manfaatkan di sana untuk membuka stand warung Kemas dan ditujukan kepada orang-orang yang ada di acara tersebut. Yang ketiga ada warung Kemas Car Free Day. Proker ini sebenarnya sama dengan warung sejarah. Jadi kita akan membuka stand pada saat Car Free Day di seputaran Renon dan Pasar. Jadi di sini di daerah Renon dan Pasar itu setiap hari Sabtu dan Minggu akan dilaksanakan Car Free Day. Di sana nanti banyak yang akan olahraga, nanti juga yang jualan juga banyak dengan berbagai macam produknya. Jadi di sana kita manfaatkan membuka stand di sana untuk berjualan. Setelah itu proker ini masih kita rencanakan akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, dan untuk saat ini proker ini masih kita khususkan akan dijalankan saat suasana pandemi COVID-19 mulai sedikit mereda, karena kita melihat juga Car Free Day saat ini masih sedikit dibatasi, jadi kami masih menunggu kebijakan lain. Baik, sekian dari di entrepreneur. Terima kasih. Baik, mungkin itu tadi sekian pemaparan dari masing-masing koor terkait program kerjanya. Di sini juga ada, mungkin bisa dicek IG Kemas, WordPress maupun Facebooknya. Untuk acara lebih lanjut dan mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Kemas Udayana yang telah memaparkan materi. Kemudian masuk pada sesi tanya jawab kedua mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Kemas Udayana. Kami persilakan pada kawan-kawan barangkali ada pertanyaan terkait materi yang dipaparkan. Silahkan. Baik, kepada Saudara Rahmat Alwi, dimohon untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya bertanya. Saya Rahmat Alwi dari Divisi Jurnalistik dan Pers HMPS UNY. Ingin bertanya kepada Divisi Media dan Pers Kemas Universitas Udayana. Nah, untuk profesionalitas dari Divisi Media dan Pers, bagaimana ya cara kalian menentukan topik yang diangkat? Nah, apakah hanya mengangkat isu-isu kesejarahan, sosial maupun kebudayaannya, atau ada ketentuan tertentu? Nah,
untuk selanjutnya, hasil dari output proker lokalitas ini kan berupa infografis kalau nggak salah kan tadi. Nah, bagaimana kalian dalam sistem pembuatannya itu tersebut? Nah, apakah hanya dipublikasi melalui? Terima kasih. Baik, mungkin bisa saya langsung jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi itu untuk pertanyaannya, kalau saya tidak salah, pemilihan topiknya itu pertama kita mengadakan diskusi awal dulu untuk penentuan topik. Mungkin dari teman-teman sendiri juga bisa mengajukan topik masing-masing yang nantinya akan kita diskusikan bareng-bareng. Kira-kira untuk topik per bulannya itu apa yang menarik untuk dibahas. Tapi untuk kebelakangan ini rata-rata topik yang kami angkat itu tidak jauh dari hari bersejarah, hari keagamaan, kemudian hari-hari bersejarah umumnya. Tapi untuk kedepannya mungkin nanti kita juga akan menggali lebih dalam lagi mengenai topik-topik kesejarahan yang mungkin bisa dibilang cukup tidak familiar, artinya cukup menarik untuk digali lebih dalam lagi, semisal mengenai apa yang terjadi di belakang Trikora dan sebagainya itu, dan topik-topik lainnya. Tapi untuk sekilas mungkin itu. Jadi kita untuk pertama itu sebelum penaikan topik kita mengadakan diskusi bulanan, kira-kira topik apa yang menarik untuk dibahas bulan ini, sekaligus kita sambil melihat kalender-kalender yang ada. Kemudian tadi untuk pertanyaan kedua mengenai publikasi dan pembuatan infografis itu ya, kalau saya tidak salah pertanyaannya. Oke. Untuk pembuatan infografis baik knowledge atau lokalitas sama sebenarnya. Jadi mungkin bisa dibilang untuk pembuatan lokalitas dan knowledge ini untuk bidang media dan pers ini hanya memiliki 2 tugas. Yang pertama, sebagai supervisi atau editor mengenai tulisan atau artikel dari bahan untuk yang dijadikan informasi itu. Dan yang kedua, kita melakukan ilustrasi dan pembuatan infografisnya sendiri. Dan untuk pembuatan infografis sendiri itu nanti kita saya bagi dalam beberapa penanggung jawab. Tiap topik memiliki penanggung jawabnya tersendiri. Karena dan kalau berbicara timeline, kita berbicaranya dalam kurun waktu 1 bulan kurang lebih. Jadi ketika kami media dan pers menerima artikel atau tulisan dari bidang lain, semisal media pengembangan dan ngopi, itu direvisi dulu. Setelah sudah selesai, baru masuk tahap konsep, penyusunan gambar dan sebagainya. Kemudian baru masuk ke gambar dan terakhir revisi dan publikasinya itu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kalau masih ada kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan kembali. Mungkin untuk tanggapannya sudah dapat diterima ya. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab. Baik, terima kasih sama-sama. Terima kasih untuk tanya jawabnya. Apakah selanjutnya ada pertanyaan kembali? Baik, kepada Saudara Krisna, dimohon untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Pertama-tama perkenalkan, saya Krisna Manik Harindika Artanegara dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa HMPS FIS UNY tahun 2021 ini. Pertama-tama, kemudian saya ingin menyambut terlebih dahulu, juga mengapresiasi dan salam kenal untuk teman-teman semua dari Udayana. Semoga hubungannya tidak hanya berlanjut sampai di sini, tapi bisa juga sampai dengan
di masa-masa yang akan datang. Jadi masih punya relasi yang baik terus. Semoga itu terwujud. Nah, kemudian saya ingin bertanya tentang dua hal, mungkin dua hal yang berbeda. Yang pertama, tadi saya mencermati di divisi ngopi ya, ngobrol pintar, kalau tidak salah. Di divisi ngopi itu saya lihat luar biasa baik sekali, bicara tentang diskusi mengenai isu-isu yang sedang booming maupun isu-isu kesejarahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah output dari diskusi ini kemudian akan di-up di media sebagai misalkan statement dari Kemas Udayana mengenai isu ini atau bagaimana? Karena tadi saya lihat ada beberapa infografis, kemudian juga tentang peristiwa-peristiwa sejarah ditampilkan di media sosial. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf, sepertinya apakah saya yang terlewat atau memang belum ditampilkan, itu mengenai tradisi penyambutan mahasiswa baru. Kalau di Universitas Udayana ini seperti apa? Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Kresna, kepada saudara dari Udayana yang memiliki peran di divisi yang ditanyakan. Mohon untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya Amalia Michiko dari Divisi Ngobrol Pintar akan menjawab pertanyaan dari Kak Kresna kalau nggak salah ya. Ya, jadi setiap adanya diskusi yang disediakan oleh Ngobrol Pintar atau yang disebutkan oleh Ngobrol Pintar tersebut akan diberikan artikel atau sebuah kesimpulan yang nantinya akan dikasih kepada media pers dan akan dijadikan infografis dan nanti akan ditaruh di media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Begitu, Kak. Apakah cukup jawaban saya? Baik, terima kasih Kak Michiko ya. Terima kasih untuk jawabannya. Saya kira cukup baik sekali. Berarti memang ada output, kemudian di-up di media sosial berkaitan dengan infografis. Terima kasih, saya sudah cukup puas. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih pertanyaannya tadi. Tadi ada yang pertanyaan yang penyambutan mahasiswa baru ya. Nah, untuk penyambutan mahasiswa baru itu sebenarnya kita ada beberapa kegiatan kayak gitu ya. Awalnya memang kita waktu kegiatan namanya itu Student Day, itu sebenarnya kegiatan fakultas, tapi kita juga ikut menangkap. Jadi kita temu prodi di situ juga bersama beberapa dosen. Nah, di lain itu kita juga waktu ada mahasiswa baru yang keterima, seperti keterima di jalur SNMPTN, terus SBMPTN atau maupun mandiri, itu kita langsung ditampung melalui lewat media lain. Di situ kita langsung berkoordinasi sama calon mahasiswa baru, sehingga untuk para mahasiswa baru yang kayak masih bingung seperti cara alur verifikasi dan lain-lain, itu ditampung di line di situ. Nah, di situ yang megang itu eksternal. Terus juga bisa juga kita kadang melakukan kayak pertemuan seperti beach clean up dengan pengabdian masyarakat. Di situ kita juga gandeng juga para mahasiswa baru gitu. Jadinya dari kegiatan-kegiatan itulah yang bersifatnya semi formal yang lebih asik. Di situ kita bisa mendekatkan diri sama mahasiswa baru seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Anita. Menarik sekali dengan apa yang disampaikan tadi. Berarti
dengan acara yang semi formal dan juga memang menarik ya bagi mahasiswa baru. Baik, sepertinya sudah cukup terjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Selamat siang. Baik, terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Selanjutnya apabila ada pertanyaan, mohon diajukan. Baik, sudah ada pertanyaan lagi kepada Saudara Sidki. Mohon untuk mengemukakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak MC. Selamat siang semuanya. Saya Sidki Alvarez dari Jarkom. Cek, apakah suara saya masuk? Masuk, Mas. Oh ya, mohon maaf ya tadi ada kendala jaringan. Untuk saya lanjutin dulu untuk pertanyaannya tadi. Untuk konsep acara dari silaturahmi alumni itu kayak gimana ya? Kan karena berhubung juga ini lagi pandemi kan silaturahmi kayak gitu tidak diizinkan gitu ya Mas. Karena itu bagaimana sih untuk dari divisi eksternal itu untuk menjalankan proker tersebut? Seperti itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dimohon untuk dari saudara saya yang dari Udayana yang bertugas untuk menjawab dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Saya mohon izin menjawab untuk konsep dari silaturahim alumni itu konsepnya pertemuan. Untuk pertemuan sendiri tentunya mengikuti kondisi yang ada saat ini. Kalau konsep awalnya suatu pertemuan, otomatis kita mengadakan suatu penjamuan dalam kita konsep suatu acara yang mana kita sambil dengan makan-makan atau yang segala macamnya, yang ringan tentunya. Kalau dalam kondisi pandemi sendiri ini kita tidak untuk saat ini ya tidak mengadakan versi online-nya. Kita udah buat rencana untuk tetap kita adakan offline, tapi tetap mengikuti kondisi makanya silaturahim alumni ini kita adain paling lambat itu kalau sesuai target dan kondisinya sudah kondusif agak bisa kita laksanain secara offline dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Kita adain Mei setelah Lebaran itu karena kan rata-rata mahasiswa sejarah sendiri rata-rata dari pihak luar Bali sendiri. Tentunya ketika lulus pun langsung mendaftar kerja atau pulang ke kampung halamannya dan yang mana jumlah kuantitas dari alumni yang stay di Bali pun dikit, makanya kita selaku eksternal sendiri optimis mengadakan secara offline sendiri karena jumlahnya masih bisa kita tekan, jumlah antara mahasiswa aktif yang ada di Bali maupun alumni yang ada di Bali. Jikalau benar tidak memungkinkan kita mengadakan offline dan harus online, tentu kita sudah menyiapkan rencana yang isinya pun tentu cuma sharing-sharing santai seperti kita mengadakan istilahnya seminar santai yang
mana pembicaranya itu terdiri dari alumni yang memaparkan tentang prospek kerja atau enggak memaparkan tentang bagaimana setelah saya ini lulus dari ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya, apakah lulusan-lulusan sejarah itu entah mendapat peluang pekerjaan yang gampang apa tidak. Jadi kayak kalau kita adakan offline ya tidak jauh dari lingkup kegiatan seperti itu. Kalau kita adain offline mungkin jauh lebih bervariasi, entah makan-makan atau kita ngadain games ataupun santai-santai di mana mungkin bisa kita adain, karena mungkin acara-acara yang berbau dengan eksternal tuh dengan pihak luar tentunya harus melihat kondisi yang saat ini. Kalau tidak memungkinkan lebih baik kita dilaksanakan. Segitu jawabannya. Terima kasih. Sekian, apakah ada tanggapan dari Saudara Sidki? Ya baik, terima kasih ya kepada Kak Canif tadi yang udah menjelaskan mengenai silaturahmi alumninya. Kalau dari saya sendiri sudah cukup dan sudah jelas juga. Terima kasih ya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan pada acara penutup. Para tamu undangan yang kami hormati, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara kunjungan online HMPS UNY dan Kemas Udayana 2021 pada hari ini. Selanjutnya, dimohon kepada teman-teman Kemas Udayana dan HMPS UNY untuk menyalakan kamera karena ada sesi dokumentasi. Kepada teman saya yang bertugas, dipersilahkan untuk memberi aba-aba dan ya seperti itu. Terima kasih. Oke, saya ambil alih untuk mulai screenshot-nya. Saya hitung 3 hitungan. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya yang bertugas tadi. Akhirnya, semoga dengan diadakannya acara kunjungan online ini, HMPS UNY dan Kemas Udayana dapat menjalin hubungan kerjasama, relasi, dan wawasan pengetahuan. Saya, Roro Willis, selaku Master of Ceremony, mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semuanya. Iya, terima kasih kembali.